Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu la yakmal akramin. Alhamdulillah, insyaallah beberapa menit bersama surah Abasa wa Tawalla, surah yang ke-59, ayatnya 43 ayat. Pendek ya. Di sini banyak peringatan yang perlu kita perhatikan. Pertama, di antara fenomena hari kiamat, bahwa disebutkan di sini ayat 33, 34, 35 dan seterusnya, apabila datang hari kiamat, suara yang memekakkan telinga. Yauma yafirul mar'u min akhih, pada hari itu setiap orang melarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi, dari ibunya, wa abihi, dari ayahnya, wa sahibatihi, dari istri kesayangannya, wa banihi, dari anak kecintaannya, buah hati belahan jiwa. Tidak peduli mereka tentang keluarganya. Kenapa? Dijawab oleh ayat 37, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing sibuk dengan urusannya. Tidak terlihat saudara, tidak terlihat ibu, ayah, istri dan anak-anak. Subhanallah. Jadi macam mana nak menyelamatkan mereka? Selamatkanlah sekarang. Kita mau masuk bulan Ramadan, pastikan ahli keluarga semuanya bulan Ramadan memaksimalkan ibadahnya. Yang dijanjikan adalah hadis sahih, orang yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab diampunkan dosa terdahulu. Kalau dosa terdahulu sudah diampunkan, orang itu akan lahir seperti baru keluar dari perut ibunya. Apa buktinya nanti? Sesudah Ramadan bertukar. Bukan lagi orang yang sebelum Ramadan dia sudah bertukar, dah semangat baru, tekad baru, niat baru, semuanya serba baru insyaallah. Maka di antara langkah yang perlu diambil berat, yang selalu disebutkan oleh penceramah, selalu disampaikan di mimbar Jumat, di forum, di mana-mana, kita perlu berinteraksi dengan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, karena bulan Ramadan dikatakan juga bulan Al-Quran. Di sini ada buku karangan Imam Nawawi rahimahullah yang meninggal dunia tahun 676 Hijrah. Di sini mengatakan kalau nak membaca Quran itu katanya bersihkan hati dulu. Kalau hati tidak bersih, tidak mau baca Quran. Ini kata Imam Nawawi ya. Apa katanya di sini? Wa yambaghi an yutahhira qalbahu minal adnas liyasluh liqabulil Qur'ani wa hifdhi wa istismarih. Orang mukmin perlu membersihkan hatinya dari kekotoran, dari keonaran, agar hatinya layak untuk menerima Al-Quran, layak untuk menghafal Al-Quran, layak untuk menjadikan tempat investasi. Ini cantik sekali istilah Imam Nawawi. Hati itu tempat kita menginvestasi, investor. Kita mesti investor. Kita sebagai investor, hati kita lah tempat kita menginvestasikan kalamullah dengan membersihkan hati. Subhanallah. Karena katanya dapat dalam hadis ini selalu kita dengar, Nabi Muhammad memperingatkan, innahu qal ala inna fil jasadi mudghah iza salat salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Hadis ini sering kita dengar. Dalam badan manusia ada sepotong daging, kata orang Malaysia seketul daging katanya. Kalau daging itu baik, baiklah semua jasadnya. Kalau daging itu rosak, binasalah jasadnya semuanya, na'udzubillah, yaitu qalb. Jadi sebelum bulan Ramadan kita perlu berusaha membersihkan hati kita dengan maksimal,
agar ibadat kita dalam bulan Ramadan lebih maksimal lagi, terutama dengan Al-Quran. Kalau orang itu tidak baca Quran, dia puasa tapi tidak ada Quran dipegangnya, di rumahnya tidak didengar Al-Quran, tentulah hasil puasanya nanti tidak maksimal. Kalau kita lihat di sini keterangan Imam Nawawi, katanya Imam Syafi'i, Mujahid dan lain sebagainya, ada yang tercatat dalam sejarahnya mereka menghatamkan Quran setiap 1 hari sekali. Bahkan dalam riwayat lain ada mengatakan Imam Syafi'i menghatamkan Quran 2 kali sehari semalam pada bulan Ramadan, 1 siang 1 malam. Di antara jemaah salafus saleh generasi awal yang bisa khatam Quran selama 3 malam, subhanallah, subhanallah, yaitu Sulaim bin Itr. Subhanallah. Katanya wa min alladziina kanu yakhtimuna salas khatamat. Bukan 3 hari ya. 3 khatam 1 hari, maaf. 3 khatam 1 hari. Subhanallah. Siapa katanya? Sulaim bin Itr. Dicatat dalam sejarahnya ya. Subhanallah. Demikian juga Abu Bakar bin Abi Daud. Subhanallah, subhanallah. Ada yang 4 khatam semalam. Abu Umar Al-Kindi. Kitab ini ada edisi Indonesianya ya. Ada edisi Indonesia, ada edisi Malaysia, ada edisi Singapura. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Namanya kitab Tibyan tentang tata tertib para pemikul Al-Quran. Kita ini memikul Al-Quran, mengemban, para pengemban Al-Quran. Kalau ingin berinteraksi dengan Al-Quran, carilah buku ini, karya Imam Nawawi. Banyak menjual di toko. Kebetulan edisi ini edisi Arab ya. Edisinya edisi Arab. Subhanallah, subhanallah. Ada lagi dikatakan di sini, ada yang menghatam Quran antara zuhur dan asar. Ada yang khatam antara maghrib dan isya. Subhanallah, subhanallah. Ada juga yang menghatamkan Quran seminggu sekali ada, 2 minggu sekali ada, itu paling kurangnya katanya. Yang sebulan sekali jarang. Macam mana kalau kita nak khatam Quran dalam bulan Ramadan? Nah, kalau boleh, kata guru kita almarhum Syekh Ali Jabir, kalau kita bisa baca Quran 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman saya sudah sholat, berarti 4 halaman 1 kali sholat, 4 kali 5 sudah 20, sudah 1 juz. Nanti sepanjang Ramadan sudah khatam Quran. Nah, di sini banyak diterangkan tentang fadilat khatam Al-Quran. Disebutkan hadis Nabi di sini, orang yang khatam Quran kalau dia berdoa di rumah atau di mana-mana, doanya diaminkan, dihadiri oleh 4.000 malaikat. Subhanallah. Pastikan setiap keluarga ada doa khatam Quran ya. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, dalam kitab Azkar juga menjelaskan, kalau kita khatam Quran, kalau kita buat acara doa bersama, ini dianjurkan ya, doa itu akan dihadiri dan diaminkan oleh 4.000 malaikat. Kapan lagi ya? Kapan lagi? Mungkin Ramadan tahun depan kita sudah tidak ada, sudah dalam kubur. Cobalah budayakan, amalkan sunnah Nabi, sunnah sahabat, sunnah salafus saleh, hidup bersama Al-Quran. Dan setiap kali khatam Quran kita doa. Sahabat-sahabat Nabi dulu, kalau ada jemaah yang khatam Quran, mereka dekat-dekat mengaminkan doanya dan mendapatkan amin 4.000 malaikat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أحبكم في الله.